Berdamai itu bisa karena ada pertikaian di antara dua orang dalam masalah harta. Yang ini yang pembahasan dalam fikih muamalat, ini yang kita bahas balan sulh dalam mazhab fikih muamalat, dalam fikih muamalat. Bila ada ribut di antara penjual pembeli, antara dua orang yang bersyarikat, ya, dan seterusnya, bagaimana cara perdamaiannya. Bisa jadi berdamai itu selain masalah harta, seperti ribut antara suami dan istri. Dikhawatirkan kalau tidak didamaikan terjadi perceraian. Lalu zawa adlin, orang yang adil, orang yang jujur, orang yang baik agamanya dari kedua belah pihak dari keluarga, berusaha mendamaikan suami istri ini. Ini mendamaikan dalam masalah non harta. Bisa jadi ribut antara penguasa, pemerintahan yang ada yang sah dengan sekelompok manusia. Bisa jadi kelompok agama atau non-agama, ras, dan lainnya. Lalu terjadi suluh perdamaian. Ya, seperti yang pernah terjadi mulai dari masa sahabat Nabi SAW dengan keluarnya Muawiyah dan sahabat-sahabat yang lainnya ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Kemudian terjadi perdamaian. Kemudian bisa jadi terjadi ribut perang antara muslim dan kafir. Ya. Dan mereka membuat perjanjian damai. Ya. Dari masa Nabi, begitu juga perjuangan di negara kita, pada pahlawan pendahulu kita sering membuat perjanjian damai. Sampai sekarang antara yang ribut antara muslim dan kafir seperti Yahudi dan kaum muslimin di Gaza, ya, terjadi perjanjian, dibuat perjanjian damai. Ini semuanya suluh. Tetapi yang kita bahas dalam masalah ini hanya yang pertama. Adapun suluh yang lain dalam babnya masing-masing. Suluh dalam masalah rumah tangga suami istri berarti dalam bab fikih usrah, fikih keluarga. Mendamaikan antara kelompok yang memberontak, ya, dengan pemerintahan yang sah. Ini dalam bab jihad dan dalam bab pemerintahan. Antara kafir dan muslim bagian daripada bab jihad fi sabilillah. Semua bentuk suluh itu, berdamai itu, kata Allah Azza wa Jalla, wasulhu khair. Dan perdamaian itu adalah baik, itu yang terbaik. Antara suami istri jelas itu yang terbaik. Berdamai itu kata Allah wasulhu khair. Berdamai itu yang terbaik. Angkat ego masing-masing, ego suami, ego istri. Ya. Kadang kehidupan tidak semuanya seperti yang kita gambarkan indah dan bahagia selamanya, tidak. Ya. Sehingga ribut dan masing-masing ingin menunjukkan egonya masing-masing. Maka hendaklah berdamai, pihak ketiga mendamaikan. Dan itu tentu paling baik. Bagaimanapun juga kondisi sebelumnya, berdamai lebih baik. Begitu juga antara kelompok yang memberontak, ada provinsi, ada kota, dan seterusnya, membuat gerakan separatisme keluar dari negara tersebut, tentu akan
kehidupan di daerah itu tidak akan nyaman. Terjadi peperangan, tentu tidak akan tenang rakyat-rakyat tersebut. Dan pemerintah pun tidak akan tenang bila ribut sama rakyatnya. Yang jelas biaya anggaran untuk perang mahal. Itu akan menghabiskan biaya negara dan biaya para pemberontak itu juga. Kalau mereka berikan untuk perkembangan kemajuan daerah dan kemajuan negaranya, jauh lebih baik. Sampai pun berdamai antara muslim dengan kafir, itu lebih baik. Karena Allah mengatakan musulhu khair. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sulh Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Dan klausa-klausa perjanjian Hudaybiyah tampak zahirnya merugikan kaum muslimin. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin bahwa berdamai itulah yang paling baik. Apa efeknya? Itu menjadi cikal bakal dari penaklukan kota Mekah. Ya, itu tonggak awal kota Mekah ditaklukkan dengannya ada perdamaian tadi. Maka firman Allah wasulhu khair masuk dalam semuanya. Untuk mendamaikan tadi, baik ribut dalam masalah harta atau antara suami istri, antara penguasa yang sah dengan para pemberontak, antara kaum muslimin dengan orang kafir, itu butuh kecakapan, komunikasi, negosiasi para pihak. Tentu akan banyak ngomong. Orang negosiasi untuk mendamaikan suami istri saja, mungkin pertama dia ngomong ke suami dulu, kadang 1-2 hari belum kelar. Kepala suami itu sudah satu aja intinya, dia mau menceraikan istrinya. Anak-anak biar dia urus. Ya, mungkin setelah 20 jam berbicara, baru hati suaminya melunak. Begitu juga ketika juru damai ini datang ke pihak istri. Itu tidak gampang, lama ngomongnya. Maka Allah mengatakan, banyak bicara itu tidak ada baiknya, kecuali dalam hal ini. Namanya mendamaikan itu, antara suami istri mungkin juru damainya mengungkit-ungkit semua kebaikan istri semuanya. Enggak ingat kamu dulu awal pernikahan, bagaimana kamu bahagia, bagaimana istrimu berkorban untukmu, pindah dari rumah. Panjang tuh cerita. Kalau di luar konteks ini tidak baik. Tapi dalam konteks ini dia menjadi baik. Dalam konteks mendamaikan. Begitu juga kita tahu perdamaian perjanjian Hudaybiyah panjang itu antara Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy. Dan perjanjian-perjanjian sekarang perjuangan Republik Indonesia kemerdekaan, kita tahu juga bukan sekali 2 kali perjanjian. Ya, dan begitu juga yang kita lihat di Gaza sekarang, sampai semua negara pun turun tangan untuk mendamaikan, membuat perjanjian damai di antara 2 pihak tersebut. Fadhal Ustaz. Wa yasihhu mimman sahha tabarru'uhum al-iqrar wal inkar. Dan akad suluh ini sah dilakukan oleh seseorang yang sah di dalam berakad tabarru' bersama dengan ikrar, pengakuan, klaim, atau dengan pengingkaran. Ya. Dan sah akad suluh itu dengan syarat orangnya yang melakukannya sah dia berderma. Karena dalam berdamai itu, dalam berdamai masalah harta,
masalah pertikaian, dalam masalah jual beli, dalam masalah transaksi, dalam masalah kerjasama, tentu nanti ada salah satu pihak yang mengalah. Ya, walaupun dia rugi secara material, dia mungkin akan mengatakan, ya udah, ini saya memberikan modal ke kamu umpamanya 200 juta. Saya lihat kamu tidak serius mengelola harta 200 juta itu. Begini, begitu, kata yang punya modal. Kata yang mengelola, mana ada. Saya ada habisin waktu begini. Ini buktinya kita rugi sekarang. Tinggal lagi 100 juta. Karena itu ya udah, kita putus saja, selesai kerjasama, dan saya tidak minta 200 juta. Kalau kerugian ini murni karena kondisi bisnis sedang tidak baik, saya wajib menerima. Tapi karena ini saya perhatikan ada unsur kelalaian dari pengelola, maka Anda wajib mengganti. Tapi saya tidak minta 100 juta. Ganti aja 50 juta dan sekarang sisa usaha ini milik saya. Berarti dia menghibahkan berapa? Berapa? 150 apa 50? Kan modal 200. Ya. Sekarang aset tinggal 100. Berarti berapa kerugian usaha? 100 juta. Dia menghibahkan cukup bayar 50 juta saja. Ya, berarti hibahnya 50 dan dia menanggung kerugian 50 juta. Pada dasarnya dia tidak menanggung kerugian karena ini prestasi dari pihak yang mengelola. Tapi daripada ribut, berdamai, yaudah kita akhiri dan kamu punya hutang ke saya 50 juta. Berarti dia menghibahkan 50 juta, iya atau tidak? Maka orang yang berdamai ini syaratnya harus orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu hukum berderma, berdonasi. Kalau dia anak kecil yang belum baligh, atau sudah baligh tapi tidak cakap mengelola harta, ya, dinamakan dengan safih dalam bahasa fikihnya. Ini dia kan nggak boleh berdonasi. Anak umur 9 tahun, 8 tahun yang belum baligh, dia berdonasi tidak boleh. Kalau angkanya besar. Tadi angkanya 50 juta, besar apa kecil? Besar. Tapi kalau anak kecil donasi, dikasih jajan oleh orang tuanya, 2.500 rupiah dia donasikan, dia beri ke temannya, tidak masalah. Ya, tapi dia bantu temannya 100.000. Ini tidak sah. Ya. Maka karena itu syaratnya orang yang boleh melakukan suluh ini kalau dia bertabarruk sah. Kalau dia sah berdonasi, berderma. Wassalamualaikum. Ma'al ikrari wal inkar, bersamaan dengan pengakuan dan pengingkaran. Faidha qara lil mudda'i bidainin aw 'ainin, maka apabila ada seseorang yang mengaku atau mengklaim adanya piutang pada seseorang, aw 'ainin, atau satu objek barang yang ada pada seseorang, summa salahahu ala ba'di dain aw ba'dil 'ain, kemudian dia membebaskan dari sebagian piutangnya atau barang yang diklaim, fahuwa hibbatun, maka ini adalah akad hibbah, yasihu bilafdhiha, dan sah dengan lafadznya, la bilafdhi suluh, tidak dengan lafaz suluh. Nah. Ya. Bila pihak yang mendakwakan mengatakan kamu ada utang ke saya 100 juta,
Karena saya menyerahkan ini buktinya ada dana 200 juta untuk dikembangkan dalam usaha dagang. Sekarang sudah 1 tahun, ini baru kita audit berapa harga usaha ini, sudah audit appraisal, semuanya tinggal 100 juta. Ya, berarti kamu punya hutang rupiah 100 juta. Tapi saya damai aja, cukup kamu bayar aja 50 juta. Itu kalau bentuknya dengan hutang. Kalau bentuknya barang, dulu saya serahkan kepada Anda umpamanya mobil untuk pergi kamu mencari penumpang. Ya. Kemudian tahu-tahu mobilnya kamu katakan total loss. Setelah saya cek ke polisi dan polisi membuatkan laporan, ternyata itu mobilnya memang ditabrak tapi ada kesalahan kamu. Ya, harusnya kamu mengganti mobil saya. Tapi tidak ada masalah. Itu mobil waktu terjadi tabrakan itu harganya sekitar 100 juta. Kamu bayar aja lah setengahnya, 50 juta. Ya, maka yang 50 juta lagi tadi bukan damai sebetulnya. Dia apa namanya? Dia memberikan hibah. Ya, ini namanya bukan damai, ini namanya hibah. Boleh dengan lafaz hibah. Ya udah, kamu tinggal bayar 50 juta, ya 50 jutanya lagi saya hibahkan. Ya, fadhal. فَإِنْ صَلَحَهُ عَلَى عَيْنٍ غَيْرِ مُدَّعَةٍ فَهُوَ بَيْءٌ. Maka apabila seseorang melakukan akad suluh atas suatu ain, barang yang tidak diakui atau yang bukan diakuinya, maka ini adalah bai'un, jual beli, yasihhu bi lafzi suluh, dan sah dengan lafaz suluh. Wa tasbut fi ahkamul bai', dan juga berlaku padanya hukum-hukum jual beli. Ya. Dia menyerahkan mobil dulu untuk dibawa cari penumpang. Ya, qadarullah seperti tadi. Dia mengatakan mobilnya habis hilang, nggak tahu saya. Setelah dia berpolisi, dicek sebetulnya memang mobil total loss, tapi ada unsur kelalaiannya dia. Ya, lalu kata yang punya mobil tadi, kamu ganti aja dah pakai tanah dan ini. Kamu ini ada tanah pekarangan, ya, mungkin nilainya kurang, menurut saya sih kurang dari harga mobil saya. Harga mobil saya 100 juta, ini paling dihitung 80. Saya ambil aja tanahmu, setuju? Setuju kata dia. Berarti ini apa? Jual belikah atau berdamai? Damai tapi terjadi jual beli. Jual beli apa? Tukar menukar apa ini? Mobil dengan tanah. Yang mobil ini sifatnya hutang karena udah nggak ada. Yang tanahnya ada. Ya, maka berlaku semua hukum jual beli. Ya, tidak boleh hutang dengan hutang. Hutang dengan hutang itu apa? Itu tadi mobil kan sudah jadi hutang. Dia bilang, saya ada tanah sekitar
100 meter persegi, ya itu kira-kira nilainya 80 jutaan. Bagaimana kalau itu untukmu? Ya boleh. Tapi tanah ini entah di mana tidak diberitahunya. Sehingga tidak diserah terimakan. Kalau diserah terimakannya, tanahnya di sini, ini semua sertifikatnya, surat-suratnya ini ambil. Berarti hutang ditukar tanah yang jelas. Itu boleh. Tapi dengan mengatakan tanah 100 meter saja, itu berarti juga hutang kan ya? Maka terjadi jual beli dain bidain dan ini tidak boleh. Harus jelas. Baik. Asal Syekh walau salahahu. Nah, walau salahahu an ad-dain bi ainin wa tafaqa fi illati riba, ishtarata qabl al-'awad fi al-majlis bi syai'in fi dhimmati yubtilu bi tafarruqi qabl al-qabdi. Dan apabila seseorang berakad suluh dengan mengganti piutang dengan objek barang dan keduanya bersepakat fi illati riba, dengan adanya ilat riba, maka disyariatkan adanya serah terima dari penggantian tersebut di dalam majlis dengan apa yang menjadi tanggungannya, dan menjadi batal apabila berpisah sebelum adanya serah terima. Nah. Ya, bila yang diserahkan di awal, kalau tadi adalah mobil bukan komoditas riba. Kalau yang diserahkannya adalah emas 300 gram untuk dagang tadi. Qadarullah ketika setelah setahun dihitung tinggal lagi berapa? Anggap tinggal nilainya 100 gram. Ya. Lalu yang pemilik modal mengatakan, ini saya lihat dari pembukuan dari jadwal buka warung, toko dan segala macam, penyusunan barang pun ini tidak sesuai standar. Ini ada kelalaian wan prestasi dari kamu. Harusnya kamu mengganti 200 gram emas. Ya udah, sekarang ganti aja dengan anggap 100 gram emas itu sama dengan 250 juta. Sekarang kamu ganti aja 250 juta. Berarti menukar, kan emasnya 300 gram. Tinggal lagi dihitung barang sisa yang ada dalam dagang tadi sekitar 100 gram emas. Dia hanya minta 100 gram dengan nilai rupiah hari ini, dia minta umpamanya 250 juta. Ya, berarti tukar emas 100 gram dengan berapa? Yang 100 lagi dia tidak minta. Dia mau berdamai aja. Ya. Paham? Paham atau tidak? Paham. Berarti terjadi tukar 100 gram emas dengan rupiah berapa? 250 juta. Ya, yang emasnya mana? Sudah hilang sama dia karena wan prestasi dalam mengelola. Berarti dalam tanggungannya. Sedangkan rupiah dengan emas harus yadan biyadin. Yadan biyadin, dia harus menyerahkan tunai langsung di majelis akad. Ya udah, kalau begitu saya transfer sekarang 250 juta ke rekening Anda. Kalau dia mengatakan besok, tidak bisa. Kalau besok, saya batalkan perdamaian ini, besok kita lihat lagi. Bisa jadi emas makin naik, jadi 300 juta, mungkin pada waktu itu 100 gramnya. Jelas. Karena menukarkan emas dengan rupiah, dia sama illat ribanya adalah thamaniyah. Sebagai
penilai harga barang. Ya. Wa in salaha an aibin fil mabi'i sahha. Dan apabila seseorang berakad suluh atas suatu aib pada objek barang yang diperjualbelikan, maka sah. Falau zalal aib sari'an aw lam yakun raja bima dafa'ahu. Apabila aib atau keburukan yang terlihat hilang secara cepat atau pada kenyataannya tidak ada aib tersebut, maka dikembalikan apa yang telah dibayarkannya. Nah. Ya. Sekarang dia sudah membeli sesuatu. Anggap mamanya beli kendaraan roda 2 motor. Lalu dibelinya dengan harga 15 juta bekas second. Dipakai selama sebulan, muncul cacatnya, aibnya. Ya, mungkin warna asapnya putih. Itu asap putih kan berbahaya itu daripada asap hitam. Asapnya putih, lalu pembeli menyampaikan kepada penjual. Penjual mengatakan, udah kita berdamai saja, saya bayar sekian. Ya. Falau itu sah. Falau zalal aibu sari'an au lam yakun raja' bima dafa'ahu. Ternyata kemudian setelah itu dia bayar kompensasi 2 juta. Setuju. Kemudian hilang cacatnya. Di hari kedua tidak ada lagi asap putihnya. Lah kemarin ngepul di depan dia kelihatan, sekarang nggak ada lagi. Ya. Raja'a bima dafa'ahu. Dia berhak rujuk dengan uang kompensasi 2 juta tadi. Dia bilang, sekarang nggak ada tuh. Iya, saya juga heran, kata dia. Ya udah kembaliin yang 2 juta. Kembaliin hak suluhnya tadi.